karya Ali Ridwan. Layaknya layunan bunga di taman, inikah yang dinamakan kemajuan zaman. Titip absennya mahasiswa sebagai tanda kesetiakawanan. Etika tak lagi menjadi tatanan, realita yang miris dengan peradaban. Apakah ini yang dinamakan norma kesumana? Saat tingkah laku tak lagi menjadi perhatian, isyaratnya letaknya kemoralan. Tak ada niatan untuk belajar, akbarkan sumpah agar suara terdengar. Nyenyak terkikis dengan menggelegar, pohon-pohon rindang acap kali terbakar. Alangkah lembeknya negeri agar-agar, agen perubahan kiranya. Rakyat tak membutuhkan angka, tak peduli dengan nilai A. Indonesia perlu aksi nyata. Ketika matahari terbit memancarkan sinarnya, seketika itu jiwa ragaku terbakar oleh semangat belajar demi mencapai tujuan mulia. Belajar menjadi jalan yang menyakitkan demi mencapai sebuah tujuan. Luka, ejekan, perih terasa selama belajar. Namun, hati tetap teguh dalam belajar. Belajar menjadi jalan cita dan harapan bagi masa depan. Belajar seakan menjadi semangat untuk terus maju melawan kebodohan. Bersahabatlah dengan ilmu, maka kehidupan yang cerah memihakmu. Bersahabatlah dengan ilmu, dunia akan selalu membutuhkanmu. Membutuhkan ilmumu, membutuhkan kerja kerasmu, membutuhkan semangatmu. Teruslah belajar hingga tak lagi mengenal rasa lelahmu. Teruslah belajar hingga kesuksesan menjadi milikmu. Bersahabatlah dengan ilmu. Bersahabatlah dengan ilmu, maka kehidupan yang cerah memihakmu. Bersahabatlah dengan ilmu, maka harapan terasa dekat di genggamanmu. Dunia akan selalu membutuhkanmu, membutuhkan ilmumu, membutuhkan kerja kerasmu, membutuhkan semangatmu. Belajar menjadi jalan cita dan harapan bagi masa depan. Belajar seakan menjadi semangat untuk terus maju melawan kebodohan. Teruslah belajar hingga tak lagi mengenal rasa lelahmu. Teruslah belajar hingga kesuksesanlah yang menemani hari-harimu. Ilmu di sudut kamar. Di sudut kamarku kuukir jendela masa depan. Karena di sudut kamarku kuletakkan ilmu pengetahuan. Di sudut kamarku kutata dan kususun hingga terlihat menawan. Dan orang yang melihat tak akan merasa bosan. Ketika aku melihat dengan sendiri aku berjalan untuk membaca demi menambah wawasan. Ketika membaca aku tak akan dirugikan. Justru dari sanalah terbuka jendela kesuksesan. Dalam ingatan akan selalu bersihkan untuk mencapai semua harapan dan impian. Jadi apa yang kau tunggu? Waktu? Untuk apa kau menunggu waktu? Kau akan menunggu ilmu yang akan datang kepadamu, ataukah menunggu kesuksesan yang menghampirimu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amin. Yang saya hormati Bu Mega dan teman-teman yang saya cintai dan saya banggakan. Segala puji bagi Tuhan Yang Maha Esa, karena telah memberikan kita kesempatan untuk dapat berkumpul di tempat ini dalam keadaan sehat dan tanpa halangan suatu.
hadirin yang berbahagia pada hari ini, saya akan menyampaikan beberapa patah kata mengenai pentingnya mencari ilmu. Ilmu merupakan hal yang penting untuk manusia. Adanya ilmu akan menjadikan kita lebih pintar dan ahli dalam banyak hal. Ilmu juga bisa membantu kita memecahkan berbagai persoalan hidup. Oleh sebab itu, jangan membatasi diri ketika mencari ilmu. Kembangkan wawasan keluar batas kegiatan belajar di kelas. Kamu bisa mempelajari berbagai hal yang menunjang kehidupan seperti ilmu memasak, ilmu bertanam, dan lain sebagainya. Luangkan juga waktu untuk membaca buku, koran, internet, atau majalah. Ini akan lebih baik daripada membuang waktu membuka hal yang sifatnya tidak terlalu penting di internet. Apalagi jika kamu hanya sekedar mengamati dan menilai kehidupan orang lain. Oleh sebab itu, manfaatkanlah waktu dengan sebaik-baiknya untuk menuntut ilmu dan mencari pengalaman sebanyak mungkin. Jangan sampai kalian menyesal di kemudian hari karena telah melakukan hal sia-sia. Sekian pidato singkat dari saya. Mohon maaf apabila ada ucapan yang menyinggung. Terima kasih banyak atas hadirin sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Estafet Pendidikan untuk Negeri. Menelisik titik ilmu dicari yang sejati. Tiada henti berguru untuk mengabdi. Tulisan-tulisan terjatuh pada kertas lain di setiap ucapan yang dilontarkan sang guru. Sungguh susah mencari ilmu di zaman dulu. Keterbatasan yang membentengi kebebasan, kekejaman penjajah yang apatis, pribumi tergeletak malah dibiarkan merimis. Perputaran era menjadi pengubah dunia. Pendidikan kini melaju pesat, tak terbatas apalagi tersesat. Modernisasi diwari percepatan teknologi. Sekaranglah kita jadi pemenang roda estafet pendidikan, mengabdi penuh untuk negeri, menyelamatkan warisan, sebarkan pendidikan demi keselamatan hingga ujung buana perjuangan pemerataan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah. Assalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Ibu Mega yang saya hormati dan teman-teman yang saya banggakan. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita kesempatan pada pembelajaran di sore hari ini tanpa ada halangan suatu apapun. Tak lupa sholawat dan salam kita aturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Berdirinya saya di sini akan menyampaikan sebuah pidato dengan judul Motivasi Belajar. Belajar merupakan sebuah kunci yang paling penting dalam mencapai tujuan hidup kita. Tanpa adanya belajar, kita tidak dapat mencapai sebuah tujuan. Belajar juga sebuah proses yang sangat penting dalam merubah segala tingkah laku kita, supaya tingkah laku kita sesuai dengan norma dan etika yang ada dalam masyarakat, agama, dan negara. Sedangkan motivasi adalah suatu dorongan yang timbul dari dalam diri kita, kemudian untuk menjadikan kita memiliki kemampuan untuk melakukan sebuah kegiatan atau aktivitas. Untuk itu, dalam hal belajar, tentu motivasi adalah suatu hal yang sangat dibutuhkan untuk mendorong minat kita supaya selalu bersemangat dalam belajar. Teman-teman yang saya banggakan, fungsi dari motivasi belajar itu sendiri sebagai pendorong usaha dan pencapaian prestasi kita, sehingga untuk mencapai prestasi tersebut, kita sebagai pelajar dituntut untuk menentukan sendiri
perbuatan apa yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan belajar. Teman-teman yang saya banggakan, ada banyak sekali cara agar kita semangat dalam belajar. Pertama, kita harus tentukan tujuan kita. Kedua, positive thinking. Ketiga, tidak tegang, tetap rileks. Keempat, belajar bersama teman atau kelompok. Dan yang kelima, ingat akan cita-cita kita. Motivasi belajar yang tepat akan sangat berpengaruh pada pembelajaran yang akan kita lakukan. Marilah kita bersama-sama tingkatkan semangat belajar untuk menggapai tujuan hidup, cita-cita, serta impian besar yang akan kita tuai di masa depan. Cukup sekian pidato dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bu Mega selaku guru BK dan yang saya banggakan rekan-rekan kita siswa kelas 11 MIPA 2. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita nikmat sehat, yang dengan nikmat tersebut kita dapat melaksanakan kegiatan belajar mengajar di sekolah yang kita cintai ini. Sholawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi Agung Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat, dan umat beliau. Rekan-rekan kita siswa sekalian, hal yang ingin saya sampaikan pada kesempatan ini erat kaitannya dengan segala aktivitas yang berhubungan dengan kita sebagai seorang pelajar. Sebagai seorang pelajar, tentunya kita memiliki suatu kewajiban utama, yakni belajar. Akan tetapi, meskipun kita seringkali menyadari akan kewajiban tersebut, tak jarang kita seringkali bermalas-malasan dalam belajar. Sebenarnya, apa yang menyebabkan diri kita malas dalam belajar? Tentu, sesungguhnya merupakan bagian dari kewajiban kita. Salah satu sebab utama kita bermalas-malasan dalam belajar adalah kurangnya motivasi dalam belajar. Motivasi adalah dorongan yang menjadikan kita memiliki kemauan untuk melakukan suatu kegiatan atau aktivitas tertentu. Dalam hal belajar, tentu motivasi adalah sesuatu yang dibutuhkan untuk mendorong minat agar kita bersemangat dalam belajar. Selama ini, apa yang mendorong minat kita untuk belajar? Dapat dikatakan bahwa kita baru akan mulai belajar jika ada ulangan, ujian, PR, tugas kelompok, dan karena dimarahi oleh guru. Karena itulah kita tidak memiliki gairah dalam belajar. Belajar yang kita lakukan adalah karena keterpaksaan tuntutan. Marilah belajar untuk meraih mimpi, karena kita adalah penerus bangsa ke depannya. Terakhir dari saya, marilah sama-sama kita tingkatkan semangat dalam belajar demi cita-cita dan impian besar yang menunggu kita di masa depan. Lakukan dengan penuh rasa cinta dan tanggung jawab terhadap diri sendiri, keluarga, dan orang-orang yang kita sayangi. Demikian yang dapat saya sampaikan dalam pidato singkat ini. Semoga bermanfaat. Saya akhiri salam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Mega selaku guru BK dan yang saya banggakan rekan-rekan kita siswa kelas 11 IPA 2. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat dan kesehatan sehingga kita dapat melaksanakan aktivitas belajar mengajar di sekolah yang kita cintai ini.
rekan-rekan kita sekalian, hal yang ingin saya sampaikan pada kesempatan ini kaitannya dengan segala aktivitas yang berhubungan dengan kita sebagai seorang pelajar yang memiliki kewajiban utama yakni belajar. Akan tetapi jarang sekali kita menyadari bahwa seringkali kita bermalas-malasan dalam belajar. Sebenarnya apa yang menyebabkan diri kita malas dalam melakukan aktivitas yang merupakan bagian dari kewajiban kita? Salah satu sebab utamanya adalah kurangnya motivasi dalam belajar. Dalam hal belajar, tentu motivasi adalah sesuatu yang dibutuhkan untuk mendorong minat kita untuk bersemangat dalam belajar. Selama ini, apa yang mendorong minat kita untuk belajar? Dapat dikatakan bahwa kita baru akan mulai belajar ketika dalam situasi darurat saja. Semisal hendak mendekati ujian, ada PR dan tugas kelompok. Rasa-rasanya kita perlu untuk memperbarui motivasi belajar kita selama ini yang cenderung berlandasan keterpaksaan menjadi sesuatu yang dijalani dan penuh kesadaran. Misalnya, dengan memperbarui motivasi belajar Anda dengan keinginan meraih mimpi dan cita-cita yang tinggi, maka Anda akan terdorong untuk belajar dengan giat dan tekun dalam rangkai menggapai keinginan Anda tersebut. Jadikan keinginan-keinginan besar dalam hidup kita sebagai motivasi terbaik dalam menempuh segala hal yang akan kita lalui dalam hidup ini, termasuk dalam hal belajar. Marilah bersama-sama kita tingkatkan semangat dalam belajar demi cita-cita dan impian besar yang menunggu kita di masa depan. Lakukan dengan penuh rasa cinta dan tanggung jawab terhadap diri sendiri, keluarga, dan orang-orang yang kita sayangi. Demikian yang dapat saya sampaikan dalam pidato singkat ini. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rumah ilmu. Ilmu bagaikan awan di langit, bagaikan udara di bumi, begitu penting bagi kehidupan manusia. Ilmu begitu pentingnya dirimu, begitu banyaknya dirimu, begitu hebatnya dirimu. Kata dikagumi pun kurang untukmu. Ilmu terlalu banyak jika dihitung, terlalu sedikit untuk diraba. Namun, begitu mudahnya dirimu ditemukan, tiap hari selalu ada dirimu. Begitu fantastisnya dirimu. Disinilah aku mendapatkanmu, rumah ilmu, sekolahku. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Mega dan teman-teman sekalian yang bahagia dan tentu saya banggakan. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat yang banyak, di antaranya ialah nikmat sehat sehingga kita dapat melaksanakan aktivitas belajar mengajar di sekolah tercinta kita ini. Sholawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW dan semoga kita mendapatkan syafaatnya di hari akhir nanti. Amin. Teman-teman sekalian, dalam belajar, motivasi adalah suatu yang sangat dibutuhkan untuk mendorong minat untuk bersemangat dalam belajar. Selama ini, apa yang mendorong minat dan semangat untuk belajar? Dapat dikatakan bahwa kita mulai belajar jika ada ulangan, ujian, PR, tugas kelompok, dan karena dipaksa orang tua. Sebab itulah kita tidak mempunyai gairah dalam belajar dan tidak mencapai hasil yang maksimal. Jika kita tidak ingin hasil belajar menjadi biasa-biasa saja, maka kita perlu untuk memperbaharui motivasi belajar. Setiap orang satu dengan yang lain memiliki cara yang berbeda untuk meningkatkan motivasi belajarnya. Misalnya, untuk meningkatkan motivasi belajar bisa dengan keinginan meraih mimpi dan cita-cita yang tinggi. Jika memiliki mimpi dan cita-cita yang tinggi, maka Anda akan terdorong untuk belajar dengan giat dan tekun. Motivasi tak boleh hanya satu saja dalam belajar. Tambahkanlah poin suatu keinginan atau impian kalian dalam daftar cita-cita yang hendak diraih agar lebih meningkatkan semangat belajarnya. Teman-teman, marilah bersama semangat dengan penuh gairah kita tingkatkan belajar demi cita-cita dan tujuan yang menunggu di masa depan.
Lakukanlah dengan penuh rasa cinta dan tanggung jawab terhadap diri sendiri, keluarga, dan orang yang kita sayangi. Demikian pidato singkat yang dapat saya sampaikan, semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rumah, aku tak pernah lupa kau pernah kehilangan arah. Banyak rahah yang dijajah, kau buat aku hingga muntah segala amarah. Namun akhirnya kau tak ada tempat yang lebih ramah, dan kini kau sebut aku sebagai rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bu Eka selaku Guru BK serta teman-temanku yang saya banggakan. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena berkat rahmat dan karunia-Nya kita semua dapat berkumpul pada sore hari ini. Selawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan Nabi kita, Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita sebagai umatnya mendapatkan syafaatnya ya umur kiamat. Amin. Amin. Hadirin yang berbahagia, kita mungkin pernah mendengar bahwa ilmu adalah pemimpin amal. Menjadikan ilmu itu penting dalam kehidupan. Untuk menuntut ilmu kita harus mempelajarinya, kita harus belajar dan harus membangun semangat. Belajar bukanlah hal yang sepele. Pengetahuan yang tinggi dan yang terpenting adalah ketekunan. Karena tidak sedikit para pelajar yang tidak tekun malah menjadi malas dan tidak memiliki motivasi belajar, dan bahkan yang memprihatinkan adalah jika mereka berhenti belajar. Lalu bagaimana solusinya agar sistem belajar kita jadi meningkat? Nah, itulah yang akan saya sampaikan saat ini. Kemalasan dalam belajar adalah suatu keadaan di mana seseorang tidak tertarik dalam belajar, ketidaktertarikan tersebut bisa diubah dengan adanya motivasi yang diperlukan dalam diri seseorang sebagai pegangan akan suatu tujuan. Jika seseorang belum menemukan tujuannya, maka dia harus mencarinya. Coba bayangkan bagaimana keadaan mereka jika tidak memiliki tujuan. Jangan katakan, aku pasti tidak bisa. Perjalanannya sangat sulit. Nah, pola pikir demikianlah yang hanya akan membuat diri Anda malas berusaha. Jangan takut gagal. Dan yang terpenting, ini saya ingatkan, kegagalan bukanlah akhir dari segalanya, tapi awal dari kesuksesan. Bangunlah motivasi pada diri Anda, katakan aku bisa, aku pasti bisa. Dan meyakini ini adalah tantanganmu yang menyenangkan yang harus Anda hadapi. Teruslah berprestasi dan buatlah Indonesia bangga karena memiliki generasi seperti ini. Demikian yang bisa saya sampaikan, semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Mohon maaf apabila ada salah kata. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buku, kau adalah sumber ilmu, di mana aku belajar dan membaca. Dari aku tak tahu sampai tahu. Buku, kau adalah jendela ilmu, jendela menuju kehidupan yang lebih sukses, menuju kehidupan yang lebih indah. Halaman demi halaman, lembar demi lembar, aku baca dengan serius. Hingga aku lupa waktu. Terima kasih buku, engkau temaniku dari kecil hingga besar untuk menggapai cita-citaku. Indonesia masa kini. Inikah yang dinamakan kemajuan zaman modern, yang seharusnya Indonesia semakin maju, kok dibuat jadi bambu. Di lampu mana anak generasi masa kini? Tiap absen siswa sebagai pertanda setia, namun etika tak lagi ditanamkan. Realita yang miris sungguh membuat hati menangis. Ayo bangkit bersama-sama, jangan jadikan negeri ini negeri yang lembek. Ilmu akan terlalu banyak jika dihitung, terlalu sedikit apabila digenggam. Ayo jadikan negeri ini negeri yang kuat. Ayo belajar, setidaknya kamu dapat sedikit melakukan perubahan untuk negeri ini.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita nikmat yang sangat banyak. Di antaranya ialah nikmat sehat yang dengan nikmat tersebut kita dapat melaksanakan aktivitas belajar mengajar di sekolah. Pertama kalinya, saya ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Ibu Mega yang telah mempersilahkan saya untuk menyampaikan pidato singkat dengan tema yang telah ditentukan, yakni meningkatkan motivasi. Motivasi adalah dorongan yang menjadikan kita memiliki kemauan untuk melakukan suatu kegiatan atau aktivitas tertentu. Dalam hal belajar, tentu motivasi adalah sesuatu yang dibutuhkan untuk mendorong minat kita untuk bersemangat dalam belajar. Selama ini, apa yang mendorong minat kita untuk belajar? Dapat dikatakan bahwa kita baru akan mulai belajar hanya jika ada ulangan, ujian, PR, tugas kelompok, ataupun karena dimarahi orang tua. Karena sebab itulah, kita tidak memiliki semangat dalam belajar. Belajar yang kita lakukan adalah karena sebab keterpaksaan, tuntunan, dan lain sebagainya. Oleh karena itu, hasil belajar kita pun tidak akan mencapai hasil yang maksimal. Rasa-rasanya kita perlu untuk memperbarui motivasi belajar kita selama ini, yang cenderung berlandaskan keterpaksaan menjadi sesuatu yang dijalani dengan penuh kesadaran. Maka kita perlu untuk memperbarui motivasi dalam belajar. Misalnya dengan memperbarui motivasi belajar Anda dengan keinginan meraih mimpi dan cita-cita yang tinggi. Jika Anda memiliki mimpi dan cita-cita yang tinggi, maka Anda akan terdorong untuk belajar dengan giat dan tekun dalam rangka menggapai keinginan Anda tersebut. Motivasi tak boleh hanya satu saja dalam hal belajar. Tambahkan poin keinginan Anda dalam daftar cita-cita yang hendak diraih dalam sebuah catatan kecil. Sebagai contoh, berkuliah di universitas favorit, memiliki pekerjaan yang baik, memiliki usaha atau bisnis yang menguntungkan, dan lain sebagainya. Semua hal yang berkaitan dengan keinginan Anda di masa depan sebaiknya dituliskan dalam sebuah catatan kecil. Ketika Anda sedang merasakan rasa malas yang mengganggu aktivitas belajar, lihatlah kembali catatan tersebut. Anda akan mulai bersemangat lagi dalam belajar. Jadikan keinginan-keinginan besar dalam hidup kita sebagai motivasi terbaik dalam menempuh segala hal yang akan kita lalui dalam hidup ini, termasuk dalam hal belajar. Terakhir dari saya, marilah kita bersama-sama tingkatkan semangat dalam belajar demi cita-cita dan impian besar yang menunggu kita di masa depan. Demikian yang dapat saya sampaikan dalam pidato singkat ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ferdiansyah dari kelas 11 IPA 2. Ini saya akan membacakan puisi berjudul Sekolahku Nan Indah. Sekolahku nan indah, tamanmu begitu indah, menyebarkan udara dengan segar. Banyak pepohonan hijau yang mengindahkan mata. Sekolahku tempat mencari ilmu. Setiap kali mata menatap sekitar, betapa bersihnya sekolahku, membuatku semangat untuk belajar. Aku senantiasa mencuci tangan serta memakai masker agar terhindar dari virus. Tangan bersih, badan pun sehat. Inilah kelasku, begitu nyaman dan tenang, karena bersih dari kotoran. Ketenangan kian menyentuh kalbu. Terikat Bu terakhir. Mundur lagi sedikit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Idris Dwi Kayana dari kelas 11 IPA 2. Saya akan membacakan puisi tentang ilmu abadi. Ilmu abadi. Ilmu adalah cahaya kehidupan, menjadi penerang dalam gelapnya kehidupan. Begitu luas untuk dijelajahi. Ilmu bagaikan petunjuk, penuntun ke jalan yang benar, menjadi dasar atas apa yang kita lakukan. Ilmu tidak pernah lekang oleh waktu, berkembangnya seiring berkembangnya waktu, dan akan terus berkembang hingga akhir kehidupan. Assalamualaikum warahmatullahi
menyegarkan taman yang ada di halaman sekolahku, membangkitkan semangat belajarku, terdengar suara nyaring yang sedang mengajar sekolah, tempat untuk mencari ilmu yang tak pernah kulupakan untuk selama-lamanya. Sekolahku, rumah keduaku. Ku belajar dengan penuh kebahagiaan, bersosialisasi dengan teman sekawan. Selalu ada cerita di balik semua kegiatan. Aku cinta sekolahku. Sekolahku, kaulah tempat perjuanganku, tempat menuntut ilmu, tempat guru-guru membimbingku. Kau yang membuatku untuk meraih cita-citaku. Kau yang membuatku mengerti banyak pelajaran, membuatku bangga akan diriku di mata kau segalanya. Terima kasih sekolahku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya. Iya. Woi, mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad dari kelas 11 IPA 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada mereka yang saya hormati dan teman-teman sekalian yang saya banggakan. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada hari ini kita bisa bersama dalam keadaan sehat berkat rahmat dan karunia-Nya. Pada hari ini saya akan membahas tentang pentingnya pendidikan bagi masa depan. Hal pertama yang perlu kita pahami adalah pendidikan bukan hanya proses mentransfer ilmu. Lebih dari itu, pendidikan bertujuan meningkatkan sumber daya manusia serta mencetak generasi bangsa yang cerdas. Sayangnya tidak semua orang berkesempatan untuk mengenyam pendidikan tinggi dengan nyaman. Masih banyak yang mengalami keterbatasan ekonomi maupun akses. Namun sebaliknya, banyak juga yang menyia-nyiakan kesempatan belajar ketika ia sudah mendapat kemudahan ekonomi maupun akses. Padahal pendidikan merupakan salah satu cara untuk mencapai cita-cita. Tanpa pendidikan, kita tidak akan bisa menjadi apapun yang diinginkan. Pendidikan juga merupakan jalan untuk memutus mata rantai kemiskinan. Oleh sebab itu, jangan abaikan pentingnya pendidikan dalam kehidupan kita. Mari siapkan diri untuk menuntut ilmu sehingga mungkin semasa hidup di dunia. Demikian apa yang bisa saya sampaikan pada siang hari ini. Semoga memberikan manfaat bagi kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ratri Anissa dari 11 MIPA 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Bu Mega selaku guru pimpinan Muslim yang saya hormati, kepada teman-teman yang saya banggakan. Dalam kesempatan yang berbahagia ini, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmat serta hidayahnya yang telah tercurahkan kepada kita semua. Sehingga pada kesempatan kali ini kita bisa hadir pada acara ini. Hadirin yang berbahagia, dalam mencari ilmu, Allah sendiri pernah menguji para malaikat-malaikatnya bahwa ternyata tidak ada seorang di dunia ini yang mempunyai ilmu pengetahuan kecuali hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagian ilmu yang kita miliki adalah titipan Allah. Bahkan malaikat pun tidak akan memiliki ilmu pengetahuan selain apa yang telah diajarkannya. Oleh karena itu, kita tidak boleh sombong dengan pengetahuan yang kita miliki. Hadirin yang saya hormati, sebagian dari keutamaan dalam mencari ilmu adalah dimudahkan serta dibimbing melalui jalan menuju kebenaran. Betapa pentingnya orang yang menuntut ilmu sehingga diberikan pengetahuan yang luar biasa. Peran para tenaga pengajar juga sangat penting, sehingga orang yang bersamanya untuk mencari ilmu darinya, walaupun hanya 1 jam, itu lebih disukai Allah daripada pahalanya dalam beribadah 1000 tahun. Sekian hanya ini yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Mohon maaf apabila ada salah kata. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya
hidup. Karena itu, semangat belajar harus terus tumbuh agar materi yang disampaikan oleh Bapak Ibu guru bisa mudah dicerna. Untuk membangun semangat belajar bisa dengan melakukan perubahan sistem pendidikan yang menarik dan tidak membosankan. Belajar jadi proses penting dalam mengubah pola pikir dan tingkah laku sesuai dengan estetika yang ada dalam masyarakat. Selama ini, semangat belajar muncul saat situasi darurat saja. Misal saat akan mendekati ujian, ada tugas, dan takut kena marah oleh guru dan orang tua. Tentunya cara belajar tersebut salah satu karena adanya keterpaksaan. Selama ini ada yang salah dari motivasi belajar kita karena membuka buku pada saat mau ujian. Tentunya alasan ini keliru. Untuk itu, dalam membangun motivasi pendidikan agar kita semangat belajar, yaitu dengan membangun pikiran positif, di mana membayangkan mendapatkan hal-hal menguntungkan bagi diri kita melalui belajar. Coba tanamkan dalam pikiran bahwa tidak ada hal yang sia-sia dalam proses belajar. Untuk itu, marilah kita bersama-sama meningkatkan semangat belajar dalam belajar demi menggapai tujuan. Demikian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Setiawan dari kelas MIPA 2. Saya akan membacakan puisi berjudul Sukses. Sukses. Hari ini aku bernafas. Saat ini masih ada waktu. Sekarang ini aku akan bertindak membangun kesuksesan yang kuinginkan. Tidak ada kata besok ataupun nanti, karena mati tidak selalu pasti. Gagah adalah awal kesuksesan. Kata-kata yang kudapat dari seorang ilmuwan. Ini bukan janji ataupun mimpi. Pasti sukses akan terjadi. Aku berdoa, berusaha, dan percaya. Selama masih hidup, kemungkinan pastilah bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Faisal dari kelas MIPA 2. Akan membacakan puisi berjudul Sekolahku. Sekolahku, wahai sekolahku, tempatku mencari ilmu. Rumahku berdua di kala itu, tempat berteduh di kala hujan. Sekolahku, tamanmu begitu indah, pohon rindang yang membuat sejuk dan membuat hatiku bahagia. Sekolahku, kebanggaanku, disinilah aku selalu menghabiskan waktu. Bercanda dengan teman-teman membuatku lebih bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nova Surya dari 11 MIPA 2. Saya di sini akan membacakan puisi tentang tangga pendidikan. Pendidikan adalah tangga harapan. Tangga itu menuntun manusia untuk mencapai tujuan. Semua manusia berhak untuk mengubah mimpi menjadi kenyataan. Tangga itu tidak boleh disembunyikan dari semua insan yang ingin perubahan. Tangga tersebut tidak boleh disalahgunakan hanya untuk meraih keuntungan. Tangga itu harus benar-benar kuat agar mampu berubah menjadi manusia bermartabat. Tangga tersebut harus selalu dirawat agar bisa membimbing kita meraih akal sehat. Tangga itu harus beradaptasi dari zaman yang begitu kencang berlari. Tangga itu tidak boleh dinodai agar bisa mengantar kita menjadi bermoral yang hakiki. Mendingin. Yuk, action. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ida Yohana dari kelas 11 MIPA 2. Di sini saya akan membacakan pidato berjudul membangun semangat belajar. Yang saya hormati Bu Mega selaku Guru BK serta teman-teman yang saya banggakan. Segala puja dan puji syukur saya ucapkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena berkat dan rahmatnya kita semua dapat
Semoga bisa bermanfaat bagi kita semua. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yusuf, akan membacakan puisi yang berjudul Aku dan Masa Depanku. Ketika sang mentari menampakkan sinarnya, diiringi kicauan burung yang menyapa, detik demi detik yang berbunyi, membangunkan menggapai cita-cita. Kuku-kuku yang memandangku, kutatap mentari dan berkata, aku siap demi masa depanku. Semangat yang membara membangkitkanku jiwa dan raga.